Tentunya bahwa apabila kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita akan mengupayakan untuk pilih yang terbaik. Atau sekarang juga orang semusim masuk makan jagung muda. Tua penuh sebagian belum, jadi jangan ada yang tersinggung. Tentunya bahwa orang akan memilih bulir yang besar, yang bernas, yang terlihat ranum. Dan kemudian itu menjadi persembahan yang pertama dalam rumah Tuhan. Orang akan ambil yang terbaik. Kalau sama kayak ada pejabat masuk tua penuh, maka orang akan pilih mau kasih yang terbaik. Selimut, selendang, sarung. Orang akan pilih semua hal yang terbaik. Bahkan ketika sampai dengan soal makan nanti, orang akan bilang tunggu dulu. Kotong yang lain dari belakang. Karena mama-mama siap yang terbaik itu pada hidangan yang pertama. Demikian juga bapak mama saudara orang beriman. Bahwa dalam kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan, kehidupan iman orang percaya. Tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma tentang persembahan yang benar. Persembahan yang benar yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan soal uang, bukan soal harta benda, bukan soal apa yang kita miliki. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah persembahan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa sehingga Rasul Paulus menyampaikan hal yang demikian Bapak Mama, saudara orang beriman? Karena tentunya bahwa ketika itu di kota Roma sebagai suatu pusat peradaban dan pemerintahan. Tetapi tentunya juga bahwa di sana jemaat-jemaat yang ada di kota Roma mengalami tekanan-tekanan. Baik dari pemerintah maupun dari pihak orang Yahudi yang ada di kota Roma. Mengalami tekanan-tekanan di dalam iman. Tetapi juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang muncul tentang persembahan hidup. Tentang iman kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, bukan soal yang lahiriah yang kita lihat bahwa harus sempurna, tetapi soal iman kita kepada Allah. Soal bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tetapi tentunya juga bahwa dalam hal ini yang Rasul Paulus juga mau sampaikan dan berpadanan dengan kehidupan pelayanan adalah apa yang kita berikan adalah persembahan yang terbaik, bagian yang terbaik, usul saran yang terbaik, gagasan yang terbaik, ide yang terbaik. Itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kisah kita kasih yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja dan pelayanan. Kalau untuk manusia saja kita akan upayakan kasih yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Karena itu tentunya Bapak Maba saudara orang beriman, Rasul Paulus tentunya membawa kita untuk kita melihat. Dia berkata di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa kau sudah harus pandai-pandai untuk memisahkan yang Tuhan punya dan yang manusia punya. Yang Tuhan punya dan yang dunia punya. Kita sudah harus memisahkan. Sehingga tentunya apa yang untuk Tuhan kita persembahkan untuk Tuhan. Di situ ditambahkan bahwa tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan, yang sempurna. Kita harus pandai-pandai untuk memilih. Kalau memang kita pun waktu kita sudah persembahkan untuk Tuhan, persembahkan waktu yang terbaik. Kau pun tenaga kau persembahkan untuk melayani Tuhan, persembahkan yang terbaik. Kau pun kehidupan seutuhnya kau persembahkan untuk melayani Tuhan, persembahkan yang terbaik. Ini yang Rasul Paulus sampaikan. Tetapi tentunya dalam hal ini dengan tujuan supaya di sana kita saling melengkapi dalam kehidupan persekutuan pelayanan. Yang terbaik itu kita berikan untuk kemudian kita saling melengkapi. Karena itu dia lanjutkan dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman.
Pada bagian ayat yang keempat dan selanjutnya dibilang sama seperti pada satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dari kotong perbedaan dengan kualitas yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita satukan menjadi suatu bagian persembahan. Untuk kemudian kita melengkapi dalam tubuh Kristus, melengkapi dalam persekutuan, melengkapi di dalam kehidupan pelayanan, melengkapi dalam kehidupan berjemaat, melengkapi dalam kehidupan bergereja. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam saling melengkapi ini, yang Rasul Paulus maksudkan adalah karunia-karunia yang Allah taruh dalam diri kita masing-masing. Atau di pembahasan lebih sederhana lagi, talenta-talenta yang Allah sudah karuniakan bagi tiap orang. Atau di pembahasan lebih sederhana lagi, Mama Rukun punya kelebihan yang lain, Mama Penatua kaum ibu punya kelebihan yang lain, Bapak Penatua punya kelebihan yang lain, Mama Diaken dong juga demikian. Rukun punya potensi yang lain. Masing-masing kita berbeda, tetapi kita menjadikan itu menjadi bagian persembahan untuk kemudian kita saling melengkapi dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini juga tentunya bahwa Rasul Paulus mau mengerahkan kita, memberikan persembahan. Berarti kita menempatkan pada posisi masing-masing. Penatua mengerjakan tugasnya sebagai penatua, rukun mengerjakan tugasnya sebagai rukun, diaken mengerjakan tugasnya sebagai diaken. Jemaat-jemaat melengkapi tiap-tiap pekerja-pekerja dalam gereja untuk menopang pelayanan, menjadi bagian persembahan kita untuk Tuhan. Kita sudah ada di pelayanan 2022 Bapak Mama. Kita sudah membuka pelayanan pada tanggal 15 Januari kemarin. Tentunya bahwa saat ini kita ada dalam perkunjungan di awal tahun. Penggalian gagasan, menyampaikan usul saran, ide dan pendapat dari jemaat-jemaat. Itu menjadi pijakan dan dasar untuk kemudian majelis jemaat menata dan melayani dalam persekutuan berjemaat. Datang dari kita sebagai persembahan untuk gereja, tetapi dilanjutkan dikelola nanti di tengah-tengah kehidupan majelis untuk kemudian menata dan melayani bersama-sama. Tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat-jemaat di Roma juga itu disampaikan bagi kita di malam hari ini. Tentunya bahwa kita semua terpanggil dalam kemurahan Allah yang besar. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, tetapi itu juga menjadi bagian nasihat bagi kita di tengah-tengah persekutuan berjemaat, untuk kita mempersembahkan tubuh menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan bagi Allah. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.